Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari prosedural brush metal material pada objek tiga dimensi. Baik, seperti biasa, kita hapus dulu cube-nya, X, lalu kita tambahkan, karena untuk membuat prosedural brush metal material ini, ya itu sebenarnya tergantung kebiasaan dan apa, kesenangannya seperti apa. Jadi kalau saya memilih, UV Sphere ya, untuk memudahkan melihat teksturnya ya. Jadi yang pertama ya seperti biasa ya, lalu kita, subdivision surface ya, kita subdiv, tekan 0 ya untuk tampilan kamera. Saya besarkan dulu ya, ininya dikunci kameranya, lalu tekan kontrol, kita klik tengah ya untuk memaju mundurkan. Ya, kurang lebih seperti ini. Saya akan menambahkan karena kita akan memberikan, tekstur pencahayaan ya, sekaligus tekstur, pada objeknya ya, atau material pada objek sphere ini. Jadi kita tambahkan, shader editor ya. Ya sebenarnya kalau standar kan bisa menggunakan ini shading ya, kita gunakan, shader editor ya, karena kiri kanan ya. Jadi ini kita pilih shader editor, ya ini kita singkirkan saja ya biar lebih leluasa. Lalu kita tambahkan material, new, add material, lalu di sini kita ganti dengan brush metal material. Brush metal material ya. Oke. Nah, ini sudah ada brushnya, lalu pilihan di sini kita pastikan yang rendered ya, yang rendered. Kuncinya saya buka dulu, kita besarkan saja ini biar nampak jelas nanti. Oke. Ah, ya, pastikan juga bahwa kita menggunakan node Wrangler ya. Node Wrangler ini fungsinya untuk memudahkan kita dalam penggunaan node editor ya. Jadi itu pastikan di preferences ya, add-on kita klik aja Wrangler, Wrangler. Nah, ini udah ada ya. Node Wrangler ini aktif. Jadi kalau misalnya belum dicentang, kalian centang dulu lalu di save ya. Nah, setelahnya karena ada node Wrangler-nya, jadi kita bisa mengecek. Misalnya saya akan membuat apa namanya di sini karena brush ya, brush metal. Jadi kita buat efek metal ya, eh, brush. Jadi kayak ada sapuan kuasnya gitu ya, makanya disebut brush. Em, Contoh kita tambahkan noise ya, kita tambahkan noise, noise, noise texture. Nah, noise texture ini, nah kalau kita sudah add-on-nya sudah kita aktifkan node Wrangler, kita bisa langsung melihat seperti apa sih noise texture ini gitu ya. Jadi kita dengan tekan Ctrl Shift, lalu klik, nah ini noise texture-nya ya. Nah, detailnya kita buat saja sampai maksimal 15 ya. Lalu roughness-nya, roughness itu tingkat kekasaran ya, 0,6 ya. Roughness-nya 0,6. Jadi semakin ke kiri, semakin kecil itu roughness-nya berarti semakin licin dia ya. Semakin ke kanan itu semakin kasar. Oke, eee, lalu ya dengan adanya node Wrangler juga kita bisa, eee, menambahkan ya dengan Ctrl T, menambahkan tekstur koordinat ya. Ya dengan Ctrl T,
tekstur koordinat ditambahkan, lalu kita pilih yang objek, objek to vektor, karena ini dinilai paling eh, mendekati untuk prosedural material ya. Oke. Nah, dari sini saya akan membuat dia karena tampaknya brush itu ya. Jadi ini kita scale aja. Sebenarnya kita scale. Nah, kurang lebih begini ya. Ya terserah mau terhadap sumbu Y misalnya, boleh juga. Begini berarti arahnya. Nah, saya atur yang sumbu X scale 50.000, 50 ya, 10.000. Eh, oke. Berarti sudah, lalu kita sambungkan. Nah, ini jadinya ya. Ya, tadi kan dari sini, sekarang dari BSDF. Nah, ini materialnya sudah digabung ke sini. Nah, di sini ada ke base color-nya ya. Nah, kita bisa mengatur ya. Kita bisa mengatur tampilan. Oh, sebelumnya saya akan menggunakan cahaya lingkungan ya, eh, environment. Jadi cahaya kita buat dengan menggunakan HDRI ya. Jadi world-nya kita setting, kita tambahkan eh, HDRI ya, environment texture, tekstur untuk lingkungannya. Nah, ini kan belum ada, kita buka dulu teksturnya. Nah, tekstur ini bisa kita download di Polyheaven ya. Hmm, nah, ini teksturnya seperti ini. Nah, jadi cahayanya menggunakan cahaya yang ada di environment ini, dia di dalam studio ya. Eh, Ya, sebenarnya banyak pilihannya. Jadi kita bisa download di Polyheaven ini ya. HDRI, tinggal browse aja ya, seperti ini ya. Jadi kita bisa pilih ini free ya. Ada yang free, ada yang berbayar. Khususnya kalau 4K biasanya berbayar. Tapi kalau standar 2K atau 1K itu masih free. Biasanya begitu. Jadi kita tinggal pilih eh, eh, pencahayaan lingkungannya, world-nya itu seperti apa, bisa ini ya, bisa macam-macam. Oke, kita kembali lagi. Nah, saya nggak mau em, apa namanya si world-nya ini terlihat ya. Jadi kita bisa setting, tapi tapi pencahayaannya mempengaruhi objek, tapi nggak perlu terlihat world-nya. Ya, jadi film, nah gunakan yang transparan ya. Jadi seperti ini. Nah, terus sekarang kita coba atur eh, apa namanya? Ini kan ada poin hitamnya ya, hitam dan putihnya. Nah, kita bisa atur seberapa kuat, seberapa lemah hitam dan putihnya itu bisa kita atur dengan menggunakan color ramp ya. Kita shift A dulu, rem ya. Nah, ini ada color ramp, kita masukkan ke sini, ke antara ini. Jadi kita bisa atur nih, tuh kan hitam putihnya dengan color ramp ini ya. Nah, artinya hitam itu bagian yang nantinya menjorok ke dalam ya. Kalau misalnya nanti di teksturnya itu, kalau kita tambahkan apa namanya normal ya, nah itu dia menjorok ke dalam. Nah, kalau kalau hitam, kalau putih dia keluar. Nah, nah saya mau mengatur dia tidak terlalu hitam ya. Ini kan hitamnya terlalu pekat, jadi dia sedikit aja. Jadi kita gunakan abu-abu ya. Nah, abu-abu ini kalau kita hack ya boleh mengikuti pengaturan ini boleh enggak ya. Tapi saya menggunakan yang 7-nya 6 kali ya. Nah, ini kodenya untuk abu-abu yang dipakai. Oke. Nah, putihnya juga kita turunkan ya. Nah, cuma biar pas kita turunkannya saya menggunakannya B 6 kali ya. BB, BB, BB ya. Oke. Nah, ini kira-kira seperti ini bentuk jadinya. Nah, roughness-nya, nah kita bisa cek ya. Nah, ini yang semakin kini dia semakin mengkilat. Nah, semakin mengkilat ini akan
lihat, roughness-nya. Nah, saya mau mengatur, eee, roughness-nya ini ya, roughness-nya ini tidak merata semua ya, tapi, kita buat menggunakan oh ya sorry, ini kita buat distorsi 3 ya, biar, lebih, terlihat real lagi ya. Nah, kurang lebih begini ya. Jadi brush, teksturnya. Nah, ini metaliknya kita naikin. Nah, jadi dia terlihat, metalik ya. Nah, roughness-nya kita mau atur, eee, ya tapi tidak dengan pengaturan di sini ya. Jadi kita menggunakan color ramp juga. Ya kita menggunakan noise texture juga untuk mengatur, eee, ya karena ada keberagaman. Kalau ini kan pengaturannya dia merata semua sama ya. Nah, kalau saya mau membuat dia lebih agar lebih realistik lagi, kita atur supaya noise, apa namanya, roughness-nya itu disesuaikan dengan noise texture. Jadi kita bisa shift D aja ya, tambahkan noise texture. Nah, ininya distortion-nya kita nolkan ya. Nah, lalu di sini saya gunakan objek langsung ke vektor ya. Jadi kalau kita lihat ini sama ya pengaturan lain-lainnya, cuma dia tidak ada distorsi ya. Jadi masih seperti ini pengaturannya. Nah, lalu saya akan menambahkan color ramp ya. Nah, dari situ ini akan saya hubungkan ke roughness ya. Ini ke sini. Nah, jadi dia terlihat, tidak apa ya, karena memang ya tidak merata ya. Jadi, eee, ya biar terkesan lebih real lagi ya. Nah, ini kita bisa atur-atur ya, terserah mana yang lebih cocok. Bahkan saya coba begini ya pengaturannya, ya. Nah, gini ya. Nah, mungkin beginilah kurang lebih ya. Jadi kan mungkin ada bekas tempelan dan sebagainya. Bahkan kita perlu ya namanya metal ada, eee, kasar-kasarnya ya, bisa kita atur. Ya selain roughness ini ya, eee, yang tidak merata kita bisa atur kasar-kasarnya itu menggunakan normal ya. Jadi di sini kita tinggal ambil ya kasar-kasarnya itu dari color ke normal. Nah, ini terjadi masalah karena sebenarnya yang kuning itu ke kuning lagi ya. Jadi, color data harusnya ke color data lagi bukan ke normal data ya. Sehingga ini perlu dijembatani ya untuk membentuk, kesan timbul ya. Nah, itu kita gunakan BAM, namanya BAM ya. Itu Shift A, BAM. Nah, ini ya. Nah, ini juga masih color ke normal. Jadi dia kita hubungkan ke height ya, bukan ke normal. Nah, ini dia jadi seperti ini. Ini terlalu ekstrim ya, strength-nya terlalu kuat. Jadi ini normal ke normal udah oke, udah bener. Tinggal kita atur strength-nya 0,02. Nah, jadi dia nggak licin banget gitu ya. Nah, ada kasar-kasarnya gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, saya rasa ini udah cukup. Tapi kalau misalnya kita mau buat pengaturan gelap terangnya ya, kita bisa gunakan em, tambahkan di sini value ya, pakai hue saturation, shift A, hue saturation. Nah, ini ya. Tinggal kita masukin ke sini nih. Nah, di sini ini value-nya kita bisa turunkan kalau mau agak gelap ya, ya. Ini nol gelap banget, ini gelap. Nah, ini kita naikin. Nah, nah kalau ya ini saya pikir bisa ya, udah bisa. Nah, ini lampunya mau saya hilangin karena saya hanya menggunakan, cahaya, ruangan ya, cahaya ruangan tadi. Jadi ini saya hilangkan. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Kita klik lagi, dia akan muncul. Nah, ini ya. Ya ini kurang lebih, eee,
ya kalau kita masih mau ngatur-ngatur lagi bisa di sini ya, misalnya dia jangan terlalu mengkilat, dia agak ngeblur dikit ya bayangannya, bisa seperti ini ya. Jadi, mungkin itu untuk, prosedural ya, ini sebutnya prosedural ya. Jadi tanpa menggunakan tekstur, tekstur ya, tekstur image, kita bisa membuat, tekstur, sendiri menggunakan procedural material atau juga bisa juga kita sebut dengan, procedural tekstur ya. Nah, jadi kita tidak menggunakan image ya, dia ada teksturnya tapi tidak memerlukan image. Biasanya kan kita menggunakan PBR tekstur ya, untuk membuat apakah itu kayu dan sebagainya, ini kita menggunakan prosedural aja ya. Sudah tekstur. Jadi tanpa ada image yang harus kita terapkan pada objek ini, kita sudah bisa membuat tekstur. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Selamat menonton. Jangan lupa like dan subscribe.